Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih bisa bermajelis di masjid yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan ini sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat untuk kita semua, dan Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga-Nya. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali bab akidah kita. Bulan kemarin yaitu kita membahas tentang bahwasanya Allah tidak ridha terhadap kesyirikan. Bahkan kesyirikan itu walaupun dilakukan kepada makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat dan para nabi. Yang dimaksud dengan syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa mukhtasun bih, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi penyamaan terhadap Allah, terhadap segala sesuatu yang harusnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syirik. Baik nanti syiriknya besar maupun syirik kecil, dua-duanya merupakan dosa yang besar. Bedanya kalau syirik besar menyebabkan pelakunya murtad atau menjadi kafir, sedangkan syirik kecil pelakunya hanya tidak mendapatkan amalan yang di dalamnya ada riyanya dan dia tetap dalam keadaan beriman. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya jatuh dalam hal yang riya ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, "Oh, masyirkal asghar? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Riya." Salah satu contohnya syirik kecil itu adalah riya. Karena riya itu adalah memberikan peribadatan kepada selain Allah dengan harapan selain Allah itu memuji dia. Dia sholat dengan harapan agar dipuji mertuanya misalnya, atau dipuji suaminya, atau dipuji orang tuanya. Ini syirik kecil, riya. Pelakunya tidak kafir, tetapi ibadah sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya ibadah itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang berdoa kepada selain Allah dikatakan syirik, karena doa itu adalah ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa artinya permintaan. Yang kemarin sudah saya rinci bahwasanya meminta kepada selain Allah itu hukumnya berbeda-beda. Dilihat terlebih dahulu permintaan tersebut hanya Allah yang mampu atau tidak. Itu garis besarnya. Jikalau yang bisa memberikan itu hanyalah Allah, yang mampu yang memberikan kekuasaan itu hanyalah Allah, maka makhluknya tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita ucapkan saat kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya begitu. Hanya kepada Engkau berarti bukan kepada yang lain. Na'budu, kami menyembah, beribadah.
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maksudnya adalah meminta pertolongan terhadap apa-apa yang memang hanya Allah yang mampu. Lalu yang kedua, meminta pertolongan kepada selain Allah itu pun nanti dirinci. Kalau nanti yang mampu Allah, hanya Allah, maka orangnya jatuh kesyirikan kepada dia ketika dia meminta kepada selain Allah. Tetapi ketika selain Allah itu mampu, maka juga perlu dirinci. Ketika secara umum dia itu mampu, makhluknya mampu, tapi ada beberapa makhluk lainnya nggak mampu karena keterbatasan fisiknya, maka ketika minta pertolongan kepada orang ini hukumnya haram karena masuk ke ranah mengejek, merendahkan diri. Contohnya kemarin adalah minta pertolongan kepada orang yang mohon maaf lumpuh misalnya atau cacat, suruh lari misalnya, ayo Pak lari Pak, kan ngejek di sini. Ini haramnya di situ, merendahkan orang lain karena keterbatasan fisiknya. Orang itu nggak mampu berlari kok disuruh lari, kita minta dia lari, berarti meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman orang itu tidak mampu karena keterbatasan fisiknya. Adapun ketika orangnya mampu, maka boleh. Istri minta uang kepada suaminya, boleh namun tentu boleh. Bahkan itu wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, dan itu tidak syirik. Suaminya mampu. Globalnya seperti itu yang pembahasan kemarin. Nah sekarang kita masuk ke poin ketiga yang tidak kalah pentingnya, itu terkait wala dan bara. Pernah mendengar kata wala bara ada? Pak. Wala itu artinya loyalitas, loyal, cinta. Dan bara itu berlepas diri. Nah, wala bara itu para jamaah merupakan fondasi akidah Islam. Jadi ini bukan perkara yang remeh. Fondasi aslun min usuliddin, merupakan fondasi, salah satu fondasi dari fondasi akidah. Beliau melanjutkan, anna man ata'a rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Pembahasan yang ketiga adalah bahwasanya siapapun yang mentaati Rasul, yaitu Rasulullah SAW, wa wahhadallah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya, muwalatu man haddallaha wa rasulah, berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Loyal di sini mencintai mereka karena akidah. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Orang tua, anak, itu kan orang yang dekat dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka kemudian memusuhi Allah dan Rasulnya, maka seorang mukmin diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh loyal kepada mereka. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu sekalian, tidak boleh loyal bukan berarti kemudian bersikap keras kepada mereka. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga dari semua ini para jamaah. Karena Allah pun memerintahkan kita untuk memperlakukan kedua orang tua kita, bukan orang tua kita lah, orang lain, ini masalah keburukan. Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk memperlakukan kedua orang tuanya yang syirik itu juga untuk berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah kedua orang tua kalian yang syirik, yang mengajak kalian kepada kesyirikan, ma'rufa, dengan cara yang baik. Tetapi mereka, karena mereka mengajak kepada kesyirikan, mereka musuh Allah tuh Bapak Ibu sekalian.
Dan disinilah kemudian anak tidak boleh loyal kepada bapak ibunya dengan mentaati mereka dalam perkara akidah. Ya, mentaati mereka dalam perkara akidah. Diajak bapak syirik ya udah. Diajak ibunya syirik ya berangkat. Maka ini nggak dibenarkan dalam syariat. Berarti tauhidnya bermasalah. Ketaatannya kepada Rasulullah juga bermasalah karena di sini dikatakan barang siapa yang mentaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah, berarti dua, mentaati Nabi dan mentauhidkan Allah. Maka orang yang punya dua sifat ini, taat Rasul dan tauhidnya sempurna untuk Allah, maka tidak boleh mencintai, tidak boleh loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena secara logika, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita itu mencintai orang yang memusuhi orang tua kita. Apalagi mencintai orang yang menciptakan orang tua kita. Misalkan ada tetangga jenengan, Pak, misuhi orang tua jenengan. Jenengan kira-kira ridho kepada mereka, Pak? Nah, perlu seandainya boleh dibunuh, mungkin dibunuh ini. Itu kata kasarannya seperti itu. Karena orang tua kita itu adalah harga diri kita, kan gitu Bapak Ibu sekalian. Keluarga kita itu harga diri kita. Maka ketika harga diri dicoreng, kita kewajiban kita membela harga diri keluarga kita. Apalagi ini yang dicoreng adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dicoreng adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua saja dibela mati-matian. Seandainya orang tua itu salah loh, Pak. Misalkan orang tua kita salah berinteraksi dengan tetangga kita, tapi reaksi tetangga kita juga salah dengan orang tua kita, misuhi misalkan orang-orang di waktu misalnya bocor, ya kita tetap tidak terima, Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah salah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah salah, lah kok kemudian direndahkan harga dirinya, direndahkan harkat dan martabatnya. Maka kita sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin hati ini kemudian tidak bergetar atau tidak marah. Kalau kemudian hatinya tenang-tenang saja, oh Allah nggak perlu dibela, mantan Pak sebenarnya. Allah nggak butuh pembelaan kita. Ucapan ini Bapak Ibu sekalian sekilas kayaknya benar, karena Allah pun seandainya tidak dibela, Allah tetap Tuhan. Derajat Allah tidak akan turun sama sekali. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita membela Allah itu bukan dalam rangka Allah butuh pembelaan kita, tidak Bapak Ibu sekalian. Kita membela Allah itu sebagai bukti keimanan kita, bukti ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah Allah. In tansurullaha yansurkum, kata Allah. Jika kalian menolong Allah, maka Allah niscaya akan menolong kalian. Bagaimana cara menolong Allah? Dengan membela syariatnya, dengan membela Al-Quran, dengan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya adalah membela orang-orang yang berjalan di atas jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya heran benar itu dengan orang yang hatinya biasa-biasa saja, ketika mendengar melihat saudara kita di Palestina dibantai orang-orang Zionis. Wis membantu saja tidak, mendoakan pun juga tidak. Terus ngapain? Bapak Ibu sekalian, memang kita jaraknya jauh Indonesia sama Palestina itu. Kita mungkin hanya bisa sekedar membantu bantuan berupa dana, kalau ada. Kalau nggak ada, Pak, masa nggak punya doa kita, Pak? Bahkan mohon maaf, orang yang bisu sekalipun masih punya doa. Dalam hatinya dia masih bisa meminta kepada Allah. Lo ngono nggak mendoakan belas dengan mendoakan saudara-saudara dia di Palestina. Ya kira-kira imannya di mana orang seperti ini? Maka jangan pernah kita lepas mendoakan saudara-saudara kita di Palestina selama mereka masih dalam penindasan dari orang-orang Zionis sampai sekarang, tuh Pak. Sudah berapa ribu, ratusan ribu nyawa yang hilang.
Apalagi ternyata pemimpin-pemimpin kaum muslimin di sekitaran Palestina diam saja. Wah, ini sahabat tanggung jawab mereka sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu nanti ketika mereka di padang mahsyar itu mau ngomong apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Palestina, insya Allah masih ringan Pak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, dia bukan golongan dari kaum muslimin tersebut. Bukan berarti orang kafir, Pak. Peringatan keras bahwasanya tidak perhatian kepada saudara seiman itu merupakan dosa besar. Karena Nabi sampai memberikan permisalan seperti itu, bukan bagian dari mereka. Kalau kita orang Indonesia cukup mendoakan Pak, kalau nggak punya dana di waktu-waktu yang mustajab, terlebih lagi saat sujud kita lambangkan sujud kita antara adzan dan iqamah, setelah sholat sunnah Pak, kemudian masih ada waktu, berdoa sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita, keluarga kita, rakyat Indonesia, kemudian juga saudara kita di seluruh di Palestina, agar Allah segera memberikan kemenangan. Kan kita tidak tahu Pak, nanti dari lisan siapa Allah mengabulkan doa hambanya. Barangkali dari salah satu dari kita, mungkin doa saya nggak mujarab, mungkin doa jenengan yang mujarab, kita nggak tahu. Maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperhatikan saudara kita seiman. Minimal mendoakan mereka. Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Sampai hari ini kaum muslim di Palestina bisa bertahan barangkali dari doa kita Bapak Ibu sekalian, atau dari doa saudara-saudara keimanan kita di seluruh penjuru dunia. Dengan berbagai macam kekurangan warga yang luar biasa, setahun lebih lah Brexit, Zionis 7 Oktober, dan sekarang November, setahun lebih 1 bulan. Dan ternyata kaum muslim di Palestina masih tetap bisa bertahan. Para jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memberikan dalil satu ayat yang panjang dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Jadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Kamu Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan mendapati orang yang punya iman Muhammad, iman kepadaku dan iman kepada hari akhir. Orang yang punya iman seperti ini, kamu gak akan mendapati mereka bisa mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada orang yang katanya punya Islam, kemudian mencintai orang yang memusuhi Allah, gak masuk ayat ini Pak. Berarti loyalitas dia terhadap Allah dan Rasulnya dipertanyakan, tanda tanya besar. Berarti keimanannya tidak baik-baik saja. Walaupun boleh jadi belum sampai kafir. Karena loyalitas kepada selain Allah, memberikan loyalitas, kecintaan, memberikan pertolongan kepada musuh-musuh Allah, itu nanti perlu dirinci juga Bapak Ibu sekalian. Kalau menolong mereka untuk kemudian menzalimi kaum muslimin, menolong mereka memerangi kaum muslimin, ini keimanan daruratnya tinggi Pak. Kalau dalam kesehatan fisik kita itu layak orang seperti ini masuk ICU. Imannya sangat-sangat parah, mungkin mati atau minimal hampir mati. Ketika sudah memberikan pertolongan kepada orang yang memusuhi Allah dan orang itu dalam rangka ingin memusuhi orang-orang yang beriman. Nolong orang Yahudi Pak,
orang Zionis yang sekarang membantai Palestina, kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Ini imannya dalam keadaan darurat besar, masuk IGD, atau bahkan mungkin sudah nggak layak masuk IGD, masuk kuburan bagaimana? Artinya sudah mati. Bisa jadi orang yang sudah keluar dari Islam tanpa dia sadar. Nah, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang posisi kita di mana tuh? Sikap kita terhadap saudara kita di Palestina kayak apa tuh? Bang, alhamdulillah kalau nyumbang untuk dana mereka. Tentunya kita titipkan di lembaga itu terkenal amanah menyampaikan dana kaum muslimin sampai ke saudara kita di Palestina. Karena zaman sekarang luar biasa, kesempatan itu luar biasa. Kesempitan seperti ini jadikan kesempatan. Akhirnya mendirikan beberapa lembaga abal-abal, kemudian mengumpulkan dana di pangan diri. Artinya gara-gara model seperti ini, Pak, orang enggan kemudian memberikan donasi kepada saudara di Palestina. Masalahnya itu ketidakadilan sebagian kaum muslimin itu, ada 1-2 oknum lembaga yang seperti itu, lembaga semuanya dipukul rata kayak itu. Ini zalim Pak, orang seperti ini juga ya. Padahal lembaga yang amanah itu sudah jelas bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka terbukti kerjasama dengan saudara kita di Palestina. Itu nyata itu misalnya. Yang nama-nama yang nggak familiar sih, kalau kita perlu hati-hati itu. Ada lembaga baru misalnya. Kita harus cek dulu, bener nggak ini? Dan gitu. Maka hati-hati juga dalam memberikan sumbangan. Jangan sampai ternyata sumbangan itu untuk kekayaan pribadi sebagian oknum. Dan itu mungkin meraupnya itu bukan hanya ratusan juta, mungkin miliaran atau triliunan Pak. Donasi manusia kaum muslimin. Kita mengiranya sampai ke Palestina, ternyata enggak. Nah, ketika ada oknum-oknum seperti itu, jangan sampai kita kemudian berlaku zalim kepada semua kaum muslim. Makanya kita punya tanggung jawab moral Bapak-Ibu sekalian. Kita sebagai orang muslim, apalagi kita sebagai jamaah masjid yang berusaha sholat secara berjamaah, kita juga sering ngaji. Kita perlu punya tanggung jawab moral bahwasanya ini loh Islam yang saya bawa. Sehingga orang-orang itu ketika melihat kita sejuk Pak, kata ini Islam, tapi ketika didekati orang muda seperti itu, orang semakin sumpah Pak. Ada gitu? Banyak ya. Orang berharap mudah-mudahan orang ini nggak datang misalnya. Waduh, gimana? Kalau sudah seperti itu sikap manusia pada seorang hamba, seorang manusia yang lainnya, ini bahaya ini Pak. Berarti akhlaknya bermasalah orang seperti itu. Apalagi kalau yang ngomong hampir semua tetangganya ngomong seperti itu. Maka salah satu cara untuk menilai orang baik itu Bapak-Ibu sekalian adalah melihat bagaimana sikap tetangga-tetangga mereka dengan orang ini. Bukan satu tetangga tetangga semuanya secara umum, tapi tidak semuanya. Mosok semua tetangga itu elek kabeh kan tidak mungkin Pak. Bapak-Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, walau kana aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka. Ketika bapaknya memusuhi Allah dan Rasulnya, maka anak tidak boleh memberikan loyalitas kepada bapaknya dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang fasilitas itu digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Tetapi tetap kemudian yang tadi saya katakan, wajib juga memperbaiki hubungan baik kepada orang tuanya. Tetap dilayani orang tuanya. Ketika ada makanan enak, orang tuanya diajak makan Pak. Jadi pembatasnya adalah masalah akidah, bukan masalah interaksi sosial sesama manusia. Sesama manusia tetap kita punya kewajiban, wa khaliqin nas bil khuluqin hasan kata Nabi. Dan pergaulilah manusia tanpa terkecuali, siapapun mereka, agamanya apapun itu, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Seorang bapak
tidak boleh loyal, seorang ibu tidak boleh loyal kepada anaknya yang anak itu kemudian memusuhi Allah dan Rasul. Au ikhwanahum, atau saudaranya, saudara kandung atau saudara saya seibu. Au ashiratahum, atau keluarga dekatnya, paman, bibi, pakde, dan seterusnya. Nggak boleh memberikan loyal kepada mereka, tetapi kepada semua mereka dalam hal interaksi sosial kita tetap memberikan perlakuan yang baik kepada mereka. Kita tetap memberikan tutur kata yang baik, memberikan hak-hak mereka di dalam keluarga. Tapi dalam masalah akidah batasannya di sini, Pak. Nggak boleh kita kemudian memberikan kepada mereka. Makanya kemudian ketika menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Katsir memberikan contoh nyata di kalangan para sahabat. Ibnu Katsir mengatakan, qatala Abu Ubaidah abahu yaum Badr. Abu Ubaidah ibn Jarrah, salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah membunuh bapaknya saat perang Badar. Karena bapaknya ada di pihak kafir, berhadapan-hadapan itu, Bapak sekalian. Kalau orang dulu itu ketika sebelum perang biasanya itu ada yang namanya head to head, mubarozah namanya, biros dalam bahasa Arab. Itu satu persatu maju. Itu kan juga untuk menjatuhkan psikis lawannya itu. Satu lawan satu duel, nanti siapa yang mati. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah nantang Pak Edi, Pak. Tapi oleh Nabi ditahan. Menantang bapaknya diajak duel. Dan seperti ini nggak durhaka, Pak. Karena di medan pertemuan mereka ada di pihak musuh Allah, sedangkan anaknya ada di pihak Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah yang dipilih satu, membela Allah atau membela orang tuanya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah dengan mantap tetap membela Allah dan Rasulnya, sehingga dibunuh itu bapaknya di perang Badar. Tapi ini di medan perang, Bapak. Tapi di luar medan peperangan, Abu Ubaidah tetap memperlakukan orang tuanya dengan baik sebelum terjadinya perang Badar. Maksudnya ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang tua memusuhi Allah dan Rasulnya, misalkan bahkan mengejek Allah dan Rasulnya, sebagai anak kita wajib marah, Pak, dalam hati kita. Kita nasihati orang dalam hati hambanya itu. Wajib bagi anak itu menasihati orang tua. Tapi kemudian jangan angkat senjata di carok bapak itu. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena yang boleh melakukan eksekusi itu adalah pemerintah. Rakyat tidak boleh mengeksekusi itu. Masalahnya pemerintah nggak menerapkan itu, Pak. Ya jangan dilakukan, jangan main hakim sendiri. Udah biarkan. Berarti itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita tetap memperbaiki hubungan baik. Kewajiban seorang anak tetap berlaku baik dengan orang tuanya yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, sambil mendoakan, ya. Kemudian sambil tetap menasihati kalau misalkan mau dinasihati. Boleh jadi nanti hari besok masuk Islam dan terus nggak boleh putus asa. Bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang baru dapat hidayah. Bisa jadi, Bapak Ibu saya. Jadi ternyata memusuhi orang tua pun juga ada kondisinya atau tempatnya. Abu Ubaidah sudah memberikan contohnya. Baru di medan pertempuran itulah kemudian beliau berani mengangkat senjata membunuh orang tuanya, bapaknya. Di luar itu, di luar peperangan, ya sudah selesai, nggak ada lagi yang namanya peperangan, angkat senjata nggak ada, gitu loh, Pak. Kalau salah paham bahaya ini, dikirain nanti kemudian saya mengajarkan yang enggak nanti. Gampang membunuh orang, misalnya seperti itu. Membunuh orang itu enggak gampang, Pak. Bahkan membunuh orang kafir pun enggak gampang. Yang boleh dibunuh itu kafir harbi, Pak. Siapa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi kaum muslimin. Di mana? Di medan pertempuran. Di luar medan pertempuran, dia bukan kafir harbi lagi, Pak. Udah selesai berarti.
Artinya ketika harbinya ini muncul baru boleh diperangi itu. Ketika gelar harbi ini enggak ada, ya enggak bisa diperangi. Paham ya? Jadi jangan kemudian bergampang-gampangan menghilangkan nyawa dengan alasan orang kafir Pak, orang kafir kan misalnya. Enggak bisa seperti itu. Nabi sudah mengancam itu. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Jadi nyawanya orang kafir itu sangat berharga, Pak. Baru nyawa mereka enggak berharga jika di medan pertempuran. Hanya itu. Kemudian Allah juga mengatakan Abu Bakar hamma biqatli Abdurrahman yaum Badar. Abu Bakar salah satu 10 orang yang juga dijamin masuk surga. Bahkan orang terbaik umat ini yang Nabi katakan sendiri itu hampir membunuh anaknya yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar di perang Badar karena anaknya waktu itu masih syirik. Berarti ada di pihak kamu syirikin. Cuman pas ada peperangan Abdurrahman tidak mati Pak. Akhirnya di Fathu Makkah kalau nggak salah, Abdurrahman kemudian menyatakan diri masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik. Entah jaraknya jauh itu antara perang Badar sama Fathu Makkah atau janji atau Sulhul Hudaybiyah, saya lupa itu. Jaraknya jauh sekali itu Pak. Artinya orang tua, keluarga nggak boleh putus asa ketika ada keluarganya kemudian belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap memperbaiki hubungan dan tetap mendoakan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka tanpa memusuhi mereka, kecuali kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, baru kemudian kita memberikan reaksi. Nah itu baru loyalitas yang benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga melanjutkan, qatala Mus'ab bin Umair akhahu Ubayd yaum Badar. Mus'ab bin Umair juga membunuh saudara kandungnya yang namanya Ubayd pada perang Badar. Jadi Mus'ab bin Umair itu dari keluarga yang sangat kaya raya Bapak Ibu sekalian. Ketika dia menyatakan masuk Islam, dalam riwayatnya itu ibunya sampai mogok karena Mus'ab bin Umair sangat mencintai ibunya. Apapun yang diminta oleh ibunya, Mus'ab bin Umair selalu mengabulkan, kecuali iman ini Pak. Ketika Mus'ab bin Umair menyatakan diri masuk Islam, ibunya mengajak anaknya untuk kembali musyrik, tapi ibunya gak berhasil. Akhirnya ibunya memboikot Mus'ab dengan cara ibunya gak akan mau makan selama Mus'ab bin Umair masih kafir. Ya, anaknya tetap ada kekhawatiran Pak. Tetapi keimanan Mus'ab bin Umair sempurna Pak. Walaupun ibunya keluar sampai mati sekalipun, saya gak akan kembali kepada kekufuran lagi. Akhirnya ibunya putus asa Pak. Dalam satu riwayat itu saking kayanya Mus'ab bin Umair itu Bapak Ibu sekalian, bajunya itu najis kabeh Pak. Minyak wanginya sendiri itu khusus, baunya itu punya siapa Mus'ab. Jadi kalau ada bau lewat, berarti Mus'ab baru keluar. Karena bau ini hanya milik Mus'ab. Saking kayanya. Dan minyak wangi itu hanya orang Mekah itu yang mampu belikan Mus'ab sampai sugih Pak. Tetapi ketika dia menyatakan diri masuk Islam, kekayaan itu dia tinggal di keluarganya, dia hidup sederhana. Kemudian dia syahid Pak. Saat perang Badar itu meninggal dunia ya, syahid. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Wa qatala Umar qariban lahu yaum Badar. Dan Umar bin Khattab juga pernah membunuh keluarga dekatnya pada perang Badar karena keluarganya di pihak orang kafir. Umar kan luar biasa Bapak Ibu sekalian, fisiknya besar, kuat, tegas. Bahkan beliau yang berani terang-terangan menyatakan diri masuk Islam di tengah-tengah Mekah waktu itu, yang ketika itu kaum muslimin nggak berani, sembunyi-sembunyi mereka. Umar berani terang-terangan. Bahkan Umar berani menantang siapapun yang ingin istri yang menjadi janda,
anaknya menjadi yatim, ayo ketemu saya di belakang lembah sana, sambil menunjuk suatu lembah di dekat Masjidil Haram. Maksudnya apa? Siap-siap kamu mati nanti. Istrimu jadi janda, anakmu jadi yatim. Maksudnya seperti itu. Enggak ada yang berani. Karena mereka paham melawan Umar, podoi kalau setoran nyawa. Enggak berani. Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah loyalitas yang benar. Jadi enggak mungkin orang yang imannya benar, yang tauhidnya benar kemudian mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bentuk cinta, ya, bentuk loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah dengan memberikan fasilitas mereka, salah satunya yang dengan fasilitas itu mereka semakin syirik, semakin kufur, atau bahkan semakin memusuhi Allah dan Rasulnya. Contoh ini Pak, contoh sederhana. Ada anak misalkan dulunya kafir misalkan, lalu dia masuk Islam, orang tuanya tetap kafir, Kristen contoh misalkan, kalau kita boleh menyebut satu agama. Lalu pas hari Minggu atau hari Ahad orang tuanya ke gereja, anaknya kemudian dia diminta, nak antar ibu ke gereja. Ini contoh yang sederhana Pak. Maka anak yang punya pemahaman yang benar gak akan memberikan fasilitas untuk mengantarkan orang tuanya ke gereja. Itu sama dengan memberikan fasilitas untuk orang tuanya agar orang tuanya tetap syirik. Bahkan mungkin ini dikatakan ekstrim barangkali oleh sebagian orang yang pemahamannya kurang benar. Membangun tempat ibadah non muslim yang membangun untuk kami muslim juga nggak boleh Pak. Itu berarti loyalitasnya bermasalah. Bisa sekarang berdua orang ibu misalkan, ya kita memang tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, sebagian orang itu yang mungkin pekerjaannya hanya tukang seperti itu, pas mungkin sepi misalnya, kemudian ternyata datang orang untuk membangun misalkan contoh gereja misalnya. Maka sebagai orang yang punya iman, dia gak akan mau menerima itu harusnya. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, ya wallahu a'lam, saya gak bisa menghukumnya. Ini untuk apa? Untuk menghukumi orang per orangnya nanti perlu pendalaman secara khusus. Tapi secara umum tidak layak kemudian kita membantu orang kafir untuk kemudian agar orang itu mudah menjalankan aktivitas ibadah mereka. Garis besarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan kok membantu orang kafir, membantu orang muslim, seorang muslim yang berbuat zalim saja kita nggak boleh Pak. Ada orang pengen nyolong sapi misalnya, kemudian jangan berikan fasilitas. Oh, tak kayak jalan loh. Kau lewat kini. Kau tak babati jalan ini, tak resiki misalnya. Jalan tikusnya, kamu lewat sini nanti. Ben aman nyolong sapi ini. Itu Pak dosa. Karena Allah sudah menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu padahal sama orang yang beriman Bapak Ibu sekalian. Nolong mereka berbuat zalim, yang kezalimannya itu nggak sampai menyebabkan orang keluar dari Islam. Lalu bagaimana nolong orang yang jelas-jelas orang itu berbuat kafir? Tentunya lebih layak untuk tidak ditolong, gitu loh Pak, maksudnya Pak. Jadi ngantarkan orang tuanya ke gereja, padahal anaknya Islam, itu bukan perkara yang ringan Pak. Ketika anak itu punya pemahaman yang benar, konsep yang benar, nggak akan ngantarkan dengan ibunya atau orang tuanya ke gereja. Tentunya menolaknya dengan cara yang baik, bukan kemudian memusuhi atau bahkan dimusuhi bapaknya. Gak ngerti aku muslim sambil ngomong pikirannya orang Surabaya. Belakangnya berapa masalah ini nggak perlu saya sebutkan. Lalu orang tuanya dimusuhi misalkan, tidak bisa seperti itu. Ditolak dengan cara yang baik. Bapak Ibu sekalian, semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa
Termasuk juga kaum muslimin yang kemudian bapaknya membuat sesajen, butuh apa nih, sesajen itu apa? Bunga, menyan misalkan ini. Nah, tolong belikan menyan sama bunga 7 rupa buat apa itu? Sandingan atau sesajen apa misalkan. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dalam hal ini Bapak, kita nggak boleh, bukan kita, orang lain, dia ini, anak ini tidak boleh mentaati orang tuanya. Masuk ancaman ayat ini Bapak. Loyal untuk menolong orang jatuh kepada kesyirikan. Membantu orang dalam kesyirikan itu boleh jadi dosanya seperti orang syirik gitu. Boleh jadi. Makanya iman itu dipertaruhkan, Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang muslim, seorang mukmin menolong orang lain untuk berbuat kafir, menolong orang lain memfasilitasi kesyirikan mereka, memfasilitasi kekufuran mereka. Ya. Maka di lain ayat pun Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kata iman Pak. Panggilan yang sangat indah sekali. La tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan kamu jadikan orang tua kamu dan saudara kamu awliya, sebagai wali-wali kamu. Maksudnya orang yang kamu cintai, orang yang kamu berikan loyalitas kepada mereka. Ini istahabul kufra 'alal iman. Jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika hum zalimun. Dan barang siapa memberikan loyalitas kepada mereka tadi itu, yang lebih cinta kepada kekufuran daripada iman, fa ulaika hum zalimun. Mereka itu benar-benar orang yang zalim. Allah vonis itu zalim, Pak, orang yang menolong orang lain di dalam urusan kekufuran, menolong orang tuanya untuk berbuat kekufuran, memberikan fasilitas yang nyaman agar orang kemudian bisa melakukan kekufuran dengan nyaman. Maka seorang muslim itu harus hati-hati Pak dalam menerima sebuah pekerjaan. Contoh misalkan tukang masang AC misalkan, ada telepon pihak misalkan pihak gereja, Pak tolong pasangkan AC saya. Sebagai seorang muslim wajib menolak itu Pak. Soalnya memasangnya di gereja. Kalau di rumah mereka tidak masalah, karena itu untuk kenyamanan hidup mereka. Tapi untuk gereja, karena pasti untuk ibadah itu. Kalau di rumah kan enggak untuk ibadah, untuk kehidupan mereka di dunia. Maka dalam perkara ini boleh menerima pekerjaan untuk memperbaiki rumah mereka. Itu akhir. Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara salah satu dalilnya adalah innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Di sini kemudian Allah menjelaskan siapa wali kita yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Siapa orang yang layak untuk kita berikan loyalitas. Sesungguhnya wali-wali kalian, orang yang kalian cintai, orang yang harusnya kalian berikan loyalitas adalah Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Itu mutlak itu kalau itu Pak. Adapun untuk orang manusia selain Allah, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walladzina amanu, orang-orang yang beriman harus kita berikan loyalitas dengan sifat yuqimunas shalah, orang-orang yang beriman yang senantiasa menegakkan sholatnya, menjaga sholat 5 waktunya, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Tentunya di sini orang yang kaya berarti, karena kalau orang yang miskin tidak menunaikan zakat tapi berhak menerima zakat. Wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa rukuk, maksudnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat-sifat orang yang layak untuk kita berikan loyalitas. Yang pertama punya keimanan, yang kedua menjaga sholatnya, kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat.
Karena menjaga sholat itu terkait menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan zakat itu terkait hak kaum muslimin secara umum yang dibagi menjadi 8 asnaf. Hak mereka ditunaikan dengan menunaikan zakat mal itu tadi. Orang-orang seperti inilah orang yang imannya benar, yang layak kemudian kita berikan loyalitas. Ketika mereka meminta pertolongan, kita lebih utama menolong mereka daripada yang lainnya. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Ini balasan orang yang loyalitasnya kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka hizb Allah, yaitu perkumpulan prajurit Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menang. Berarti Bapak Ibu sekalian, syarat mendapatkan kemenangan adalah harus loyalitas kepada Allah, loyalitas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian loyalitas kepada kaum muslimin yang selalu menunaikan sholatnya, yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu syarat, salah satu sebab kalau kita ingin mendapatkan kemenangan di dunia ataupun kemenangan nanti di akhirat, kemenangan dalam segala hal. Allah tidak ikat dengan satu atau dua perkara untuk mendapatkan kemenangan, tapi semua lini, semua hal. Kalau ingin mendapatkan kemenangan, salah satu sebabnya adalah cintailah Allah, cintailah Rasulullah, dan cintailah orang-orang yang beriman. Maka nggak mungkin kemudian orang-orang yang beriman itu ucapannya kasar kepada saudaranya. Kepada orang kafir saja tidak diperkenankan untuk berucap kasar. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang sahabat yang namanya Hatib bin Balta'ah. Pernah dengar namanya Bapak? Hatib bin Balta'ah ini salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Yang orang yang ikut perang Badar itu Bapak Ibu sekalian dijamin oleh Nabi, dijamin oleh Allah, dosanya diampuni. Jaminannya Pak. Berarti orang yang keimanannya itu luar biasa, orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu kemudian Nabi ketika di Madinah ingin menyatakan ingin Fathu Makkah, Hatib bin Balta'ah langsung khawatir kepada keluarganya, orang tuanya yang ada di Mekah, karena orang tuanya masih syirik. Pikiran Hatib bin Balta'ah, nanti perang di sana. Lek bapakku, orang tua mati gimana? Saya nggak pengen mereka mati. Lalu dia kemudian diam-diam keluar dari Madinah, mengutus seorang wanita untuk kemudian wanita ini, wanita kafir, menyampaikan kepada orang tuanya di Mekah bahwasanya Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin di Mekah akan mendatangi, akan menaklukkan kota Mekah. Tapi wahyu Allah turun Pak pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib sama Ubaidah bin Jarrah untuk menyusul Hatib bin Balta'ah. Disusul Pak, beserta wanita tadi juga disusul, ditangkap di tengah jalan karena akhirnya Umar ketika tahu seperti, kan dia loyalitas kepada bapaknya yang kafir itu. Harusnya apa itu? Harusnya Hatib bin Balta'ah itu mendahului perintah Allah dan Rasulnya, tetapi dia bocorkan. Kan nggak boleh dibocorkan ini, karena ini misi rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dibocorkan, kan berarti dipermasalahkan ini Pak. Umar yang tahu itu Bapak Ibu sekalian, langsung ucapannya tinggi Pak. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memotong lehernya Hatib. Umar itu kalau melihat Islam dilecehkan, Nabi direndahkan, Allah direndahkan, potong lehernya Pak. Itu Umar bin Khattab. Wahai orang fasik, langsung begitu Pak. Sampai minta izin kepada Nabi, Nabi boleh saya potong lehernya katanya. Kata Nabi, jangan Pak. Sesungguhnya Hatib bin Balta'ah itu telah ikut perang Badar. Bukankah Allah berjanji kepada ahli Badar bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka? Langsung kemudian Umar bin Khattab yang tadinya marah langsung konudon Pak, nggak jadi marah, karena ternyata orang
ahli Badar mendapat jaminan dia mendapatkan ampunan. Tetap dia salah itu Pak. Tetap dia salah. Tapi kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia termasuk ahli Badar. Dan kita bukan ahli Badar Pak. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita nggak punya jaminan Allah akan mengampuni kita. Tapi kita punya harapan besar agar Allah mengampuni kita. Maka jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan Allah murka. Jauhi hal-hal yang ternyata memberikan fasilitas kepada orang kafir nyaman untuk beribadah. Bentuk toleransi kita kepada orang kafir itu dengan tidak memberikan fasilitas kepada mereka tahu, tapi dengan membiarkan mereka beribadah dengan tenang tanpa mengganggu mereka. Mereka mau bangun gereja silahkan, nggak usah diganggu. Tapi nggak perlu ikut campur melu semen, apa meneh nyumbang, numpuk di semen dan batu dan seterusnya. Jangan dibiarkan saja. Itulah konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Silakan kamu kerjakan. Kamu jangan minta tolong ke saya. Kalau kamu minta tolong saya, mohon maaf saya nggak bisa membantu. Karena disinilah garis antara agama saya dengan agama kamu. Tapi saya tetap menghormati Anda, menghargai Anda, membiarkan Anda beribadah dengan tenang dan damai tanpa diganggu oleh siapapun. Kalau ada orang yang mengganggu, maka kita boleh membela mereka. Karena orang yang mengganggu itu telah tidak melakukan toleransi kepada orang yang beda agamanya. Mungkin ini ada pertanyaan Bapak sekalian. Cukup ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim, sama dari peninggalan tradisi orang tua, misalnya menghitung hari sebelum pernikahan, tahunnya dan sebagainya, memakai pawang hujan, dirujuk kepada juga kalau kita beberapa yang mengucapkan selamat pada hari Natal atau selamat ibadah minggu, itu termasuk syirik apa enggak? Menentukan hari untuk pernikahan, bahkan ketika bangun rumah pun perlu dimadep neng di misalnya. Madep neng di itu bukan karena pengen cari yang nyaman Pak, tapi karena itu punya keyakinan. Beda loh kalau misalkan aku yang bangun rumah gak pengen madep ngetan soalnya kok mataharinya kuat menghadap depan. Nah ini beda lah. Seperti ini boleh lah, nggak ada kesyirikan sama sekali. Tapi kalau kemudian aku madep pulau madep ini kok kemudian nanti aku takut sial, ini nggak boleh. Khurafat maksudnya lah. Rezekinya berkurang. Ini khurafat. Nah khurafat itu bisa menciderai tauhid, tetapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir. Bisa menciderai kesempurnaan tauhid pelakunya. Adapun kalau sampai mengundang pawang hujan, mempercayai pawang hujan, ini kesyirikan besar nih Pak. Karena menurunkan hujan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ke pawang hujan Pak, minta kepada malaikat yang memberi rezeki. Malaikat siapa berarti Pak? Malaikat Mikael ya? Wahai malaikat Mikael, turunkan hujan. Atau wahai malaikat Mikael, tolong berhentikan hujannya. Saya mau mengadakan hajatan. Itu tidak boleh Pak. Di sini dikatakan wala malakun muqarrab, tidak boleh berdoa meminta pertolongan bahkan kepada malaikat yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurunkan dan menghentikan hujan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pawang hujan gak bisa sedikit pun menggeser takdir Allah. Kalau hari itu memang hujan ya turun hujan. Makanya itu pas ada yang di Lombok itu ada pawang hujan Rara itu kan Rara itu Pak menertawakan itu para pebalap itu menertawakan kegiatan itu Rara itu nggak masuk akal sama sekali. Merorot dari itu rasanya itu gagal total itu. Tapi Rara tetap oleh duit itu. Syirik tetap oleh duit itu. Tidak boleh kita memberikan perlakuan seperti itu, memberikan fasilitas kepada mereka. Kemudian tadi yang ketiga itu contohnya apa? Ya, mengucapkan selamat kepada hari raya kepada non muslim. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Walaupun ketika kita melihat hari ini sebagian ulama di Mesir membolehkan itu selama tidak meyakini apa-apa. Tapi ini karena erat kaitannya dengan akidah Bapak Ibu sekalian, jangan dipertaruhkan hal seperti ini Pak.
Maka untuk kehati-hatiannya jangan sampai kita mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada non-muslim, karena di situ ada unsur takzim, unsur memuliakan keyakinan agama lain. Dan keyakinan agama lain dalam pandangan Islam tidak ada kemuliaan sama sekali, Pak. Karena tidak ada kemuliaan, kita tidak boleh memuliakan agama mereka. Bukan berarti boleh merendahkan loh, Pak. Ingat loh ya, tidak boleh memuliakan bukan berarti konsekuensinya boleh merendahkan. Tidak boleh memuliakan artinya kita diam, tidak memberikan sikap apa-apa. Tetangga kita misalkan ada contoh Natal, nggak perlu kita mengucapkan Natal, nggak perlu gitu, Pak. Ketika mereka tanya, loh kenapa kamu nggak memberikan ucapan Natal kepada saya? Kita sebutkan, Pak, dengan cara yang baik. Dalam agama kami adalah kami mengklaim agama kami yang benar dan agama kami yang paling mulia. Maka kami dilarang untuk kemudian dilarang oleh agama kami untuk memberikan pemuliaan, memberikan ucapan selamat kepada agama lain, karena itu bukti membenarkan apa yang mereka lakukan. Padahal dalam agama kami satu-satunya kebenaran adalah apa yang ada dalam ajaran kami. Maka bentuk toleransi kami adalah dengan membiarkan Anda beribadah sesuai agama Anda, kemudian kami tidak akan menyakiti Anda. Tapi kalau sampai merendahkan, nanti masuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merendahkan agama lain itu tidak boleh, Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu menghina orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti konsekuensinya mereka juga akan menghina Allah. Itu yang paling bahaya, Pak. Ya, jadi ketika ada orang beribadah di agama mereka, kita diam dan kita nggak boleh menghina mereka. Karena ketika kita menghina mereka, konsekuensinya mereka akan balik menghina agama kita. Dan timbal baliknya ini yang bahaya, menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadi penyebab orang menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena dosanya. Betul lagi? Cakap, ada yang lain? Oke, nanti kalau ada bisa dibahas sambil ngeteh lagi, sambil ngobrol santai. Mohon maaf orang tuanya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.